Oke, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua. Masih semangat untuk belajar malam hari ini ya, walaupun yang hadir 400 orang, Alhamdulillah ya 400 orang yang hadir, 300 malah ini ya yang hadir, 300 orang yang hadir gitu. Tapi insya Allah dari teman-teman yang lainnya yang belum bisa hadir, teman-teman di sini adalah teman-teman yang terpilih gitu untuk nanti belajar lebih serius. Insya Allah omsetnya pun akan lebih dibandingkan teman-teman yang lainnya. Walaupun nanti teman-teman yang lainnya juga bisa nyusul sih ya, gitu teman-teman. Oke, semangat. Semangat ya, saya juga semangat. Walaupun mohon maaf, saya tutup terlebih dahulu ya teman-teman untuk apa namanya wajah saya gitu untuk malam hari ini. Saya izin ke teman-teman dan memang saya izin untuk lebih pagi biar saya nggak terlalu malam dulu untuk belajarnya. Oke, malam hari ini kita langsung mulai aja. Sebelum kita mulai, marilah pertemuan pada malam hari ini kita berdoa terlebih dahulu biar kita lebih dimudahkan, diberi rezeki berupa ilmu oleh Allah dan juga diberi rezeki berupa pemahaman sehingga nanti apa yang saya sampaikan teman-teman bisa praktekkan dan bisa menghasilkan cuan tambahan bahkan lebih dari itu ya teman-teman. Oke, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Yang beragama Islam bisa berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita langsung aja pembahasannya karena pembahasannya agak panjang ya mengenai TikTok Shop. Untuk teori-teorinya silahkan teman-teman langsung baca aja di TikTok apa di materi ya untuk teorinya. Nah, saya langsung akan ke intinya biar pembahasan pada malam hari ini nggak terlalu panjang. Oke, kita akan langsung membahas ke ini ya ke TikTok Shop untuk cara daftarnya. Ya, untuk cara daftarnya. Nah, saya akan menjelaskan dulu juga apa sih itu TikTok Shop gitu ya, dan apa sih perbedaannya sama TikTok Affiliate gitu. Nah, kalau TikTok Shop itu adalah apa namanya marketplace yang digunakan oleh seller gitu ya. Jadi sebenarnya kalau TikTok Shop itu untuk seller yang ingin berjualan menjadi seller di TikTok atau sebagai penjual di TikTok. Jadi kalau misalnya sebagai seller, apa sih yang harus dipersiapkan? Yang pertama, teman-teman harus mempersiapkan yang namanya produk. Teman-teman juga harus mempersiapkan stok. Juga nanti harus ada anggaran untuk diberikan kepada kreator untuk sampel gratisnya. Kenapa sih harus menyediakan sampel gratis? Iya, soalnya para kreator itu akan mempromosikan produk teman-teman dengan sukarela kalau ada sampel gratisnya. Walaupun nggak semua kreator itu apa namanya cari sampel gratis. Ada juga yang membeli sampel gratis karena memang produk itu memang benar-benar bagus, memang benar-benar banyak yang cari, nggak ada sampel gratis atau seller nggak memberi sampel gratis, pasti si kreator itu juga akan membeli produk tersebut. Tapi alangkah bagusnya ketika teman-teman juga menyediakan dana untuk adanya sampel gratis sehingga berpotensi mendapatkan banyak kreator yang mau bekerja sama dengan teman-teman ya. Terus untuk seller center ini atau nanti untuk TikTok Shop ini bisa teman-teman gunakan untuk teman-teman yang mau jadi affiliate tetapi followernya belum ada 2.000. Karena ketika teman-teman mau jadi affiliate ada syaratnya. Syaratnya yaitu ada tiga ya syaratnya itu. Yang pertama, teman-teman harus berumur 18 tahun. Terus yang kedua, teman-teman harus mempunyai 2.000 follower. Terus yang ketiga, teman-teman aktif 28 hari terakhir. Nah, itulah syaratnya. Tapi kok ada banyak affiliate yang dia belum punya 2.000 follower, tapi kok udah bisa jadi affiliate? Iya, mereka numpang di akun seller. Sebenarnya dia masih termasuk sebagai akun seller, bukan akun affiliate. Kalau misalnya dicari di pasar konten kreator, itu nggak akan muncul karena dia termasuk seller. Tapi nggak masalah, nanti setelah teman-teman sudah ada 2.000 follower, untuk affiliate-nya atau untuk link-nya di TikTok Shop itu bisa dilepas sehingga teman-teman murni menjadi affiliate di TikTok.
Nah, inilah kenapa keunggulan ketika jadi seller sama affiliate ya. Kalau affiliate itu ada syaratnya, tapi kalau misalnya seller itu nggak ada syaratnya. No follower itu bisa mendaftar menjadi seller. Ini buktinya Kak Mira itu no follower bisa mendaftar TikTok Shop dan bisa memasukkan produk di TikTok Shop-nya. Ya, ada demo nih ya, apa di Lemoni 125.000. Nah, caranya gimana? Teman-teman nanti langsung masuk ke sini. Ya, memang ada dua cara. Yang pertama, teman-teman daftarnya lewat Seller Center ID TikTok menggunakan website. Terus yang kedua, teman-teman bisa menggunakan Seller Center lewat Play Store, lewat Play Store. Tetapi alangkah bagusnya teman-teman daftarnya lewat web. Kenapa? Karena kalau misalnya lewat handphone, itu terkadang ketika masuk ke seller center di web, itu agak susah masuk. Dan teman-teman rata-rata karena masih baru lah ibaratnya tuh di TikTok Shop, bingung ketika masuk. Terus akhirnya, Mbak Novi aku nggak bisa masuk, ini gimana? Dan harus saya bantu menggunakan laptop yang saya punya. Ya gitu, karena kadang susah gitu masuk lewat handphone itu nggak bisa. Jadi memang sebaiknya teman-teman daftarnya lewat seller center ini ya, lewat seller center ini untuk daftarnya. Kalau nggak punya laptop, nggak punya komputer, bisa pakai handphone. Tapi alangkah bagusnya memang pakainya komputer, bisa pinjem dulu untuk daftar aja gitu. Nanti untuk masuknya setelah sudah terdaftar bisa langsung masuk menggunakan handphone itu bisa. Karena terkadang webnya itu kalau diakses pakai handphone kadang kayak bolak-balik kayak gitu loh teman-teman, daftar udah daftar kok balik lagi ke situ, daftar kok balik lagi ke situ. Saya juga kurang tahu itu kenapa. Tapi kalau misalnya menggunakan laptop sama menggunakan handphone itu berbeda ya. Kadang-kadang handphonenya bisa seperti itu, tapi nggak setiap handphone seperti itu. Oke, kita langsung ke cara daftarnya. Oke, teman-teman bisa, kalau teman-teman punya dua handphone atau sudah ada dua handphone atau punya laptop atau punya komputer, silakan bisa dibuka kedua-duanya. Teman-teman bisa langsung praktek. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak bisa, teman-teman bisa fokus untuk dengerin dulu apa yang saya sampaikan di sini. Nanti tinggal dipraktekkan, lihat rekamannya. Ya, step by stepnya lihat di rekamannya sambil bisa di ini ya di post-post atau di stop-stop dulu sambil teman-teman bisa praktek di sana. Nah, di sini teman-teman bisa mendaftarnya. Nanti bukanya lewat Seller Center ya. Lewat Seller Center ini diklik ya. Nanti masukkan ini di Chrome-nya HTTPS Seller ID ya ID. Kenapa ID? Karena ini di Indonesia. Karena di TikTok TikTok Shop itu kan nggak hanya di Indonesia ya, ada di Malaysia, ada di mana-mana gitu. Jangan sampai salah. Jadi ini pakainya ID. Biar masuknya ke seller Indonesia. Terus setelah itu nanti kan akan masuk seperti ini ya. Akan ada tulisannya welcome to TikTok Shop. Nah, teman-teman nanti kalau ini kan login. Nah, ini sudah mendaftar. Nanti dilihat ya di situ apakah mendaftar atau login. Karena teman-teman belum punya akun, jadi teman-teman mendaftar ya, bukan login. Nah, teman-teman bisa masuk menggunakan sign up with TikTok account atau sign up with phone and email ya, atau nomor menggunakan telepon atau nomor email. Nah, kalau ini sign up with TikTok account itu kalau teman-teman mau jadi seller nggak masalah pakai ini. Tapi kalau misalnya teman-teman mau jadi affiliate, daftarnya pakai yang di bawah. Kenapa sih Mbak kok beda gitu ya? Kalau misalnya masuk ke sini itu nanti langsung sinkron menjadi akun resmi. Sedangkan kalau misalnya teman-teman jadi affiliate itu nggak masuknya di akun resmi tapi di akun pemasaran. Loh, kok nggak di akun resmi? Kenapa, Mbak Novi? Karena kalau di akun resmi, produknya teman-teman nggak akan muncul produk dari affiliate atau kita ambil produk dari orang lain. Yang muncul di sana hanya produknya teman-teman sendiri yang teman-teman upload di TikTok Seller Center. Tapi kalau misalnya lewat pemasaran, itu produk dari affiliate atau produk dari orang lain itu bisa masuk di sana, gitu ya. Ketika kita jadi affiliate. Untuk affiliate besok kita akan bahas sendiri ya. Ini hanya pembahasan sekilas biar teman-teman nanti ada gambaran. Oke, nanti tinggal pilih aja ya, pilih aja. Nanti untuk proses pendaftarannya sama. Nah, ini saya akan mencontohkan sign up with nomor telepon atau email. Nah, teman-teman bisa bisa juga ikutin itu untuk seller juga bisa ikutin pakai itu. Ya, nanti tinggal ditautkan aja untuk akunnya.
Nah, ini untuk ubah cara bahasa. Nah, ini kan pakai bahasa Inggris tadi itu ya. Ini kan masuk seller center di sini kan ada bahasa Inggris. Nah, nanti kalau misalnya ini pakai bahasa Indonesia. Nah, aku coba buka deh ya di sini ya. Seller, seller TikTok. Nah, ini ada seller TikTok, seller TikTok Indonesia harusnya ya. Coba kita cari yang Indonesia. Nah, ini yang seller TikTok.com itu bukan yang itu ya, tapi pilihnya yang ini nih, ini. Seller ID. Jadi Indonesia, jangan sampai salah masuk ke UK atau masuknya ke Cina atau masuk ke mana gitu. Jangan sampai salah. Oh, ini nggak mau masuk. Ya, oke, berarti harus masuknya ke kenapa kamu? Berarti harus masuknya ke web satunya ya. HTTPS aku ketikkan aja seller ID tiktok.com. Oke, masuk ya. Ini untuk account register nih seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, di sini kan ada bahasa Inggris nih teman-teman ya. Di paling atas tuh ya. Nah, kalau aku pindah ke bahasa Indonesia karena bahasa Inggris saya kurang oke ya, teman-teman ya. Kadang bingung kalau misalnya pakai bahasa Inggris. Nah, ini aku ubah ke bahasa Indonesia. Terus, nah ini kalau sudah punya akun TikTok Shop, punya akun TikTok Shop atau TikTok for Business, bisa masuk lewat sini. Ya, kalau TikTok for Business itu untuk apa sih Mbak? Gitu ya. Itu untuk iklan ads ya, untuk iklan. Nah, ini teman-teman tinggal tuh ya bisa daftar terlebih dahulu. Nah, ini untuk cara mendaftarnya. Ini sudah ada tulisan mendaftar. Kalau yang ini masuk, nanti dia masuk ke yang sudah punya. Nah, ini menjual eh, di Indonesia. Nah, teman-teman tinggal masukin semua ini nih. Nanti dimasukin dari mulai nomor telepon, dimasukin ke sini. Terus setelah nomor telepon nanti masuk nih ya, nanti bakalan ada verifikasi. Misalnya kayak gini. Nah, di sini akan ada kode. Nanti kirim kode, kodenya bakalan masuk ke WA atau SMS. Nanti SMS atau WA ini itu berupa nomor handphone. Jadi nggak kayak apa namanya Shopee gitu ya. Kalau Shopee kan ada Shopee centangnya gitu ya untuk WhatsApp-nya. Nah, kalau TikTok masih belum seperti itu. Jadi kayak nomor biasa aja yang bakalan masuk. Nanti kodenya tinggal dimasukkan aja di situ. Ya, terus alamat emailnya tinggal dimasukkan aja ke sini dan akan muncul juga untuk kirim kode. Kodenya akan kirim juga di sana. Nah, terus di sini ada email kode emailnya akan masuk di sini. Terus di sini ada kata sandi nih. Kata sandinya tuliskan di sini, teman-teman. Nah, kata sandinya ini ya harus mengandung angka, huruf dan karakter khusus. Harus 6 sampai 20 karakter. Ya, 6 sampai 20 karakter. Jadi misalnya ada angka nih, misalnya Novi Novi 1 terus underscore. Itu udah berapa? Udah 5 ya, kurang ya underscore 1 misalnya kayak gitu bisa. Jadi 6, 6 minimal 6. Terus harus ada angka huruf dan spesial karakter. Spesial karakter itu kayak tanda pentung, terus tanda titik, terus tanda strip, plus, kayak gitu tuh spesial karakter. Nah, konfirmasi sandi ini sama seperti yang di atas, terus ini tinggal disimpan. Oke, tinggal disimpan aja. Oke, nanti setelah nanti akan disimpan gitu, nanti akan teman-teman akan masuknya mungkin nanti akan sedikit berbeda tapi nggak masalah, nanti tinggal teman-teman sesuaikan aja. Nah, ini sama ya, tinggal lengkapi seperti ini. Ya, lengkapi. Terus setelah itu nanti akan melengkapi untuk nama gudang atau alamat toko. Kadang ini udah masuk, kadang enggak. Ada enggak yang mau saya praktekkan langsung di sini? Kalau mau boleh japri aku ya. Kalau mau. Ada yang mau nggak? Coba di sini ada yang mau komen? Sekalian aku praktekkan. Mau Kak Lanali, mau satu aja ya, satu aja di sini nih.
Ya, aku langsung praktekkan. Kak Lanali aja. Boleh. Untuk nomor handphonenya apa, Kak? Nomor handphonenya berapa? Coba diketikkan di ini ya, kolom chat ya. Di kolom chat. Nah, nanti untuk apa namanya? Passwordnya, Kakak ini ya, Kakak chat aku di WA ya. 437777. 08121254 377. Ini aku kirim kode. Nah, sekarang cek di ini ya, cek di WA ya sebentar. Ini yang objeknya sama, diklik 5 sama 5 kan. Terus tinggal konfirmasi. Kalau nanti ngulang lagi, klik lagi. Oh, ini udah punya. Kakak udah punya nih nomornya tuh. Udah nggak bisa ya. Udah punya akun TikTok Shop. Kak Lanali udah punya akun TikTok Shop. Nomor ini sudah memiliki akun TikTok Shop atau TikTok for Business. Harap login. Ya. Oh iya, iya. Jadi nggak usah daftar lagi kalau udah punya. Nggak ngerti aku. Kak Heni aja sini. Kak Heni. Kak Heni belum punya. Kak Heni Rahayu. Itu udah ada kakak. Sama tuh kak. Sama apa? Udah punya berarti. Kayak kalau udah aku lompatin aja ya. Dulu didaftarin sama mitra. Ya udah, tinggal itu dipakai aja. Padahal aku bingung nggak pernah pakai. Oke, pakai yang itu aja ya. Aku jelasin, tetap ini aku jelasin. Nanti walaupun teman-teman bingung, nanti akan kalau belajar insya Allah nanti nggak akan bingung. Bukan nggak pakai. Bu, oke oke. Padahal aku ya nanti besok dipakai ya. Nah, ini untuk nanti kan di sini ayo siapkan toko Anda lebih dahulu. Nanti akan muncul yang namanya alamat gudang. Alamat gudang. Kalau misalnya alamat gudangnya nggak masuk, nanti tinggal dimasukin bisa nggak lewat sini itu bisa. Nanti akan aku jelasin. Nanti kalau misalnya ini muncul celing kayak gitu, ayo siapkan toko Anda terlebih dahulu, alamat gudangnya diisi. Teman-teman bisa teman-teman bisa langsung isi aja. Tinggal teman-teman isi untuk alamat pengirimannya di mana. Ya, ini dipilih dulu nih, provinsinya mana, misalnya Jogja ya, Jogja. Terus alamatnya mana, terus nomor teleponnya teman-teman. Ya, ini adalah alamat pengiriman. Kalau misalnya pengirimannya lewat supplier, di supplier, ya pakai alamat suppliernya yang dituliskan di sini. Atau misalnya kantor, ya berarti kantornya yang dimasukkan di situ. Kemarin buatnya di HP, nggak di web, Kak. Loh, kok bisa, Kak, ini? Iya, bisa pakai handphone, bisa. Cuma kalau masuk, kadang nanti masuk ke web agak susah ya. Kadang-kadang agak susah. Oke, nanti ini tinggal nomor teleponnya diisi, terus ini diklik ya. Paling bawah ini. Saya telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat dan ketentuan. Nah, syarat dan ketentuannya diwajib dibaca ya. Ini ya, syarat dan ketentuannya dibaca apa aja gitu ya. Sehingga kita punya eh, tahu gitu ya syaratnya apa sih kebijakannya gini ya. Ini kan ada kebijakan privasi TikTok Shop. Nah, dibaca ya. Terus mulai bisnis Anda. Nah, setelah itu nanti akan muncul seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini. Teman-teman bisa langsung mulai untuk verifikasi dokumen terlebih dahulu atau posting produk pertama. Tapi kalau misalnya posting produk pertama itu nggak akan muncul, ya. Nggak akan muncul setelah verifikasi dokumen teman-teman itu di ACC. Nah, ini akan aku scroll ke bawah. Kita akan verifikasi dokumen terlebih dahulu. Oke. Oke, ini kita verifikasi dokumen terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Verifikasi dokumen ini akan masuknya di sini nanti. Sudah akan kalau awal-awal tuh kadang di sini tuh akan muncul ya, kayak tulisan tautkan verifikasi dokumen gitu ya, verifikasi dokumen di sini tuh. Kalau enggak ya kayak gini. Pokoknya nanti teman-teman cari ada tulisan verifikasi dokumen, itu diklik ya. Terus kalau di sini, ini kan karena verifikasi dokumennya udah kekunci, jadi saya pas waktu screenshot itu kemarin nggak bisa, karena udah udah terlanjur kan. Nah, ini tinggal nanti di sini akan ada verifikasi dokumen. Teman-teman klik aja untuk verifikasi dokumen di sana. Nah, setelah itu teman-teman pilih yang perorangan aja. Kan ada dua, ada korporasi, ada perorangan. Teman-teman bisa pilih yang perorangan aja. Kenapa? Lebih mudah nanti untuk verifikasi dokumennya. Kalau korporasi agak
agak susah ya teman-teman ya, tapi bisa gitu. Cuma saran aku pakai yang perorangan aja. Terus ini nama toko. Nama tokonya ini harus sama dengan nama username. Ya, nama tokonya harus sama dengan nama username sehingga teman-teman ketika nanti bikin bisa disamakan ya, kayak gitu. Untuk nama toko sama nama enggak ngertos. Nama toko sama username. Nah, di sini ada verifikasi informasi pribadi. Ada jenis identitas, pilih yang KTP. Ya, kalau mau pakai paspor juga boleh sih ya, gitu. Cuma saya pakai KTP, terus KTP-nya diupload di sini. Nanti otomatis nomor KTP-nya akan muncul di sini. Nah, saran saya untuk KTP ini belakangnya warnanya putih, teman-teman ya. Terus harus benar-benar jelas dari mulai tulisannya, gambar dan lain sebagainya. Tulisan itu kalau misalnya ada goresan sedikit sedikit aja, itu nggak akan bisa masuk ke TikTok gitu ya. Jadi usahakan nggak ada gores-goresan sama sekali. Nah, setelah itu ini bisa disimpan ya, disimpan. Terus nunggu lewat email. Nanti di email, email yang sudah teman-teman masukkan tadi ya di awal, itu nanti akan di email. Apakah nanti teman-teman itu bisa lolos atau enggak untuk verifikasi dokumennya kayak gitu. Kalau lolos nanti akan ada tulisan selamat akun TikTok Shop Anda kayak gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak lolos, berarti mohon maaf, kurangnya apa di sana. Misalnya, oh KTP-nya kurang jelas. Nah, teman-teman, ketika nanti teman-teman mendaftar, dan di sini itu entah error atau entah apa gitu, nggak bisa diklik-klik, teman-teman coba cuma satu kali aja atau dua kali maksimal, setelah itu tunggu. Besok lagi dicoba. Kenapa? Karena kadang sistemnya error. Kalau teman-teman paksa untuk masuk KTP terus-menerus, dan teman-teman pokoknya paksa ya untuk isi terus di sini. Nanti KTP-nya ini akan diblokir, kayak udah nggak bisa digunakan lagi. Jadi sayang, padahal KTP-nya masih belum digunakan loh, masih belum berhasil. Itu udah banyak banget yang mengalami hal tersebut. Jadi saran saya, satu hari itu bisa coba satu sampai dua kali. Kalau misalnya verifikasi ininya belum belum apa namanya belum bisa terunggah atau di sini error sistemnya, TikTok Shop-nya gitu ya, webnya bisa ditunggu besok lagi. Nah, kayak gitu ya. Terus setelah ini verifikasi dokumen nanti terselesaikan atau sudah di ACC oleh TikTok, kita bisa masukin produk terlebih dahulu atau masukin rekening terlebih dahulu. Nah, ini kita akan masukin produk ya. Oke, coba aku masuk ke TikTok Shop di sini. Apakah ada atau enggak? Sebentar ya. Oh, oke, ternyata ini masuknya kemana nih ya? Sebentar. Kalau ada, saya mau mencontohkan langsung untuk cara masukkan produknya gitu, biar teman-teman ada gambaran. Nah, nanti ada beberapa produk yang belum bisa masuk ya, belum bisa masuk semuanya. Oke, nanti akan aku perlihatkan. Oh, ternyata di sini login coba. Hmm. Oh, yang di luar sana. Ini bisa pakai ini kode QR teman-teman ya. Nah, kalau masuk pakai kode QR ini enak sekali ya. Tinggal masuk aja pakai TikTok ya. Bentar ya, saya masuk pakai TikTok dulu. Pakai kode QR. Oh, teman-teman nggak ini ya, nggak kelihatan ya. Ya Allah, ya Allah. Sebentar. Saya udah bilang, nggak kelihatan. Nah, kayak gini ya, ini masuk pakai kode QR. Nah, caranya gimana? Nah, tadi ya, nih ya, aku kan masuk ke seller center. Misalnya kayak gini kan, masuk ke seller center, terus login with a TikTok account. Nah, terus nih gunakan kode QR. Terus nanti teman-teman masuk ke TikToknya teman-teman.
Terus nanti masuk ke di profil ya. Profil terus nanti di titik apa paling kiri pojok kan ada bola. Nah, pojok kirinya kan ada kayak orang terus plus ya. Nah, itu di situ terus nanti sebelah kanan itu akan ada QR. Ada 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 kayak ini kayak gini tadi tuh. Nah, ini udah ada caranya ya. Nih ada ini. Nanti tinggal diklik aja, terus tinggal dimasukkan di handphone. Jadi kayak kayak di apa ya WhatsApp kayak gitu loh. Nah, udah seperti itu, tinggal ditunggu aja TikTok scan kodenya. Nah, kodenya sudah dipindahkan akan masuk. Oke, tunggu dulu ya. Ketika habis transfer buat kelas TikTok, nggak apa-apa, langsung ini aja. Oh, pas bikin akun TikToknya gitu kah? Ini kalau ini TikTok ini ya, TikTok Shop-nya ya Kak Heni. Kak Heni udah bikin juga TikTok Shop-nya. Nah, kayak gini ya. Tuh ya, otorisasi. Oke, ini nggak aku pakai ya untuk akun TikTok Shop-nya yang ini. Oke, soalnya udah kemarin tuh pelanggarannya udah hampir berapa ya, setengah sendiri gitu. Terus kan jualan buku ya, dulu kan nggak belum bisa masuk kan. Nah, kalau sekarang udah bisa masuk ya. Nah, ini masuk ke produk ya, teman-teman ya. Nanti aku tambahkan produk nih. Kalau nanti teman-teman masih awal, itu nanti akan masuk di atas itu ada tulisan tambahkan produk ya di sini nih, kayak ini. Oke, aku stop share dulu, masuknya ke sini nih. Nah, nah nanti di sini ada tulisan tambahkan produk ya, mulai. Kan di sini ada ayo mulai bisnis Anda. Nah, di sini kan ada tambahkan produk. Nanti teman-teman tinggal klik aja tambahkan produk pertama di situ. Nah, karena ini punya aku udah nggak pertama gitu, jadi masuknya lewat situ ya, lewat tambahkan produk. Nah, nanti di sini teman-teman bisa langsung masuk ya nama produknya apa gitu ya. Misalnya nih apa ya? Baju aja. Baju anak celana aja saya. Ini cuma celana anak. Ini harus ini ada karakternya ya, teman-teman ya. Minimal kalau nggak salah tuh 25 ya. Celana anak bayi gitu aja. Umur 3 minggu. 3 minggu, 3 bulan. Misalnya tuh ya. Terus nah di sini kan udah ada nih ya. Tuh kategori sesuai bayi persalinan. Nih bayi popok, bayi persalinan, bayi popok. Nah misalnya inilah ya kayak gitu. Nanti kalau misalnya nih teman-teman mau cari untuk kategorinya, itu bisa banget tinggal cari nanti kan cari di sini nih. Diklik ya. Nah, di sini kan ada pencarian ya, teman-teman ya. Tinggal ketikkan aja di situ. Kalau misalnya nggak hafal, misalnya apa ya, jerawat gitu. Coba ya, Mas. Nah, ini misalnya perawatan jerawat. Nah, karena udah akan muncul di situ ya. Kalau misalnya teman-teman nggak hafal nih sini satu-satu, kalau teman-teman mau cari satu-satu lewat situ juga boleh ya. Saya pun juga nggak hafal satu persatu ya, teman-teman ya di sini ya. Saya juga nggak hafal satu persatu ini untuk kategorinya apa aja. Tapi di sini ada beberapa kategori yang belum bisa masuk. Bentar ya. Ini kenapa nggak dibawain? Nah, ada yang beberapa. Oke. Oh, di sini udah masuk semua ya. Kayak buku dan majalah. Kalau dulu itu ini nggak ada loh. Kalau sekarang udah bisa ya makanan, makanan coba makanan dan minuman. Nah, ini coba ya makanan dan minuman. Oke, ternyata sekarang udah bisa langsung ya. Kalau dulu itu harus pakai ini. Tapi nanti dicoba ya teman-teman ya. Karena mungkin setiap ini tuh bisa beda-beda tuh ya. Nah, sekarang kan udah bisa ya. Kalau dulu itu harus pakai kayak jalur undangan. Nah, tapi ini kenapa udah dibuka ya? Ini sudah dibuka semua nih punya aku nih. Coba nanti di tempat teman-teman seperti apa. Ya, kalau misalnya belum bisa diklik berarti harus lewat jalur undangan.
Nah, ini bisa pilih mereknya. Kalau aku biasanya nggak ada merek, gitu ya, tulis. Terus tingkat produk, misalnya nih premium, terjangkau, atau biasa, misalnya premium, ya. Terus tinggal diisikan di bawah. Oke. Nah, ini gambarnya tinggal diisi gambar produknya. Jangan diisi after before ya. Kalau misalnya herbal atau misalnya skincare, teman-teman jangan kasih after before. Ya, karena itu bisa nanti bisa kena blok ya. Sayang banget kalau misalnya kena blok. Terus latar belakang putih, kalau misalnya bikin yang ada latar belakang putih. Nah, terus isikan deskripsi di sini, deskripsi terhadap produknya ya. Deskripsi produknya isikan aja yang sesuai dengan produk yang dijual. Jangan terlalu overclaim. Kalau misalnya terlalu overclaim, nanti bisa nggak diakses sama pihak TikTok. Jadi misalnya kalau ada manfaatnya ada banyak banget nih, misalnya herbal bisa untuk kanker, miom dan lain sebagainya, jangan dituliskan semuanya. Ya nanti bisa kena overclaim di sana. Oke, terus video kalau mau dikasih boleh nama varian. Nah, di sini bisa dikasih nama varian walaupun cuma satu itu tetap dikasih nama varian, teman-teman. Isikan spesifik, misalnya tadi apa? Celana ya. Celana anak umur 3 bulan. Misalnya cuma satu aja. Ya udah kayak gini, tinggal satu aja. Tapi kalau misalnya mau tambah, tinggal tambah varian aja. Kalau enggak, di sini ada kantong di ini. Nah, ini kalau misalnya ada gambar centang kayak gitu. Kalau mau nggak ada gambar, ini dihapus. Jadi nggak ada gambar di bagian bawah sini. Ya, jadi teman-teman nggak perlu nambahin gambar. Kalau misalnya kayak gitu, itu harus nambahin gambar ya. Biar tapi itu apa ya lebih bagus dikasih gambar karena akan ada gambaran. Oke, seperti ini tinggal diisi harga jualnya berapa di sini. Misalnya nih 20.000. Terus kuantitasnya berapa. Nah, untuk produk-produk di bawah 10.000 itu dibundling ya teman-teman ya. Karena kan untuk administrasinya kan 1% plus 2.000. Jadi kalau misalnya 10.000 udah kepotong berapa sendiri? Udah kepotong 10.000, 10 1%-nya 10.000 plus 2.000. Jadi 2.000 berapa kayak gitu. Nah, ada nggak untungnya teman-teman 2.000 itu? Kalau nggak ada ya berarti harus dibundling ya gitu. Nah, ini SKU itu hanya untuk biar nanti kalau ada orderan itu teman-teman nggak bingung ya, kayak kode gitu. Misalnya CA3BL gitu, celana anak 3 bulan misalnya seperti ini. Terus pengiriman ini beratnya berapa diisi misalnya 100 gram. Terus dimensinya kira-kira aja misalnya 10. Terus berapa nih lebarnya 10 juga, misalnya panjangnya 10 juga. Dikira-kira, tapi jangan sampai salah. Apalagi kalau yang kena volume, kayak boneka, kayak apa namanya, eh kemarin tuh di sini ada yang jualan ini loh, apa namanya, buket. Nah, kayak gitu-gitu kan bisa kena volume ya kalau gede. Kan. Nah, terus, bentar. Ini deskripsi ke bawah. Nah, ini boleh default, boleh custom. Pilih terserah teman-teman ya. Nah, ini masa garansinya kalau ada. Kalau nggak ada, nggak usah diisi. Kebijakan garansi, terus ini bayar di tempat. Kalau diaktifkan, ini tinggal diaktifkan aja. Ya, tinggal diijoin aja. Nah, tinggal diijoin aja kayak gini. Nah, ini udah bayar di tempatnya, udah aktif. Ya, tinggal diterbitkan aja. Ditunggu lagi. Kenapa? Karena nanti akan ada yang namanya moderasi ya. Quality control, quality control dicek dulu sama TikTok. Apakah produk ini itu bisa masuk atau enggak kayak gitu sama TikTok ya. Untuk quality controlnya nanti setiap setiap produk itu beda-beda. Biasanya kalau misalnya sudah tepat semua itu quality controlnya itu akan cepat. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Terus selanjutnya kita akan ini apa nih yang bingung? Aku aja bingung kapan bikinnya. Nanti bisa bikin lagi kalau misalnya bingung ya. Oke, kita tambahkan produk tadi udah ya. Selesai ya tambahkan produk. Nah, selanjutnya kita akan mengisi nomor rekening ya. Akan mengisi nomor rekening di paling bawah. Oke, paling bawah mengisi nomor rekening. Nah, nih verifikasi dokumen. Verifikasi rekening. Nih ya, tautkan rekening bank. Ya, setelah nanti di ACC,
teman-teman bisa masukin tautan rekening. Kalau belum di ACC itu biasanya belum bisa ya untuk masukin nomor rekening. Nah, ini tinggal masukkan di sini aja tautkan rekening. Nah, setelah itu teman-teman bisa masuk ke sini verifikasi rekening. Nih ya. Kalau kemarin aku pakai BSI awalnya. Terus setelah pakai BSI nggak bisa ditarik teman-teman. Ya, untuk uang aku ternyata nggak cuma saya, ada juga yang alumni yang juga seperti itu. Eh, Setelah beberapa kali nggak bisa ditarik. Terus saya minta untuk pindah ke bank lain. Saya juga pindah ke BCA setelah itu ya. Dari BSI terus aku pindah ke BCA karena kebetulan banknya ada lagi, nggak cuma BSI BSI ada bank lain, jadi saya masukkan untuk BCA dan sampai saat ini aman-aman aja pakai BCA ya. Kalau tarik sebentar udah bisa langsung masuk. Nah, ini tinggal nama rekeningnya dituliskan. Ini udah otomatis ya ditulis seperti ini. Nanti sesuai sama KTP ya, sesuai sama KTP. Jadi perhatikan dalam memasukkan KTP teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman menggunakan KTP-nya temennya, maka rekeningnya harus pakai rekening temennya juga. Maka repot ya. Kalau misalnya pakai rekening suami sih masih oke-oke aja gitu ya kan masih satu rumah gitu ya. Tapi kalau misalnya pakai KTP-nya teman. Nah, yang repotnya nanti rekeningnya. Ya, rekeningnya harus pakai rekening temannya juga. Nah, ini nama rekening itu tuliskan di sini. Nanti akan otomatis sesuai KTP. Nama banknya pilih aja, misalnya Bank Rakyat Indonesia atau BCA itu apa singkatannya. Tinggal cari aja di situ. Terus nama rekeningnya tulis, emailnya sudah otomatis masuk, alamatnya adalah alamat bank, alamat bank. Kalau misalnya bingung alamatnya banknya apa, cari di Google ya. Kemarin daftarnya di mana. Terus nomor gedung, cari di Google. Kalau nggak ada nomor gedung, tuliskan nol ya, tuliskan nol aja. Terus tinggal konfirmasi. Maka sudah selesai tahap pertama untuk daftar TikTok Shop. Oke, tahap selanjutnya masih panjang kita ya perjalanannya. Biar hari ini tuh nggak terlalu puyeng-puyeng gitu ya. Maksudnya tuh terlalu menantang ya teman-teman ya. Maaf tadi salah ya. Terlalu menantang materinya. Jadi saya nanti pembahasannya nggak sampai apa yang panjang biar teman-teman bisa praktek untuk bikin dulu akun TikTok Shop-nya. Nah, setelah itu nanti kita masuk ke TikTok Seller Center nih ya. Aku hapus dulu. Nah, di sini ya, teman-teman ya, apa yang harus teman-teman, nih aku jelasin satu-satu nih. Di sini ada kelola produk. Nanti untuk teman-teman nambahin produk, pengoptima, pengoptimalisasi produk. Nah, ini baru nih, pengoptimalisasi produk. Nah, kayak gini ya. Mana sih yang perlu dioptimalkan? Ya, ini sudah 100% perlu dioptimalkan. Nanti tinggal 6 produk yang perlu dioptimalkan. Nanti tinggal dicek aja apa sih yang kurang, tinggal dimasukkan aja. Terus ini tambahkan produk, penilaian produk ya. New, ini ada penilaian terhadap produk. Kenapa? Karena penilaian terhadap produk itu nanti akan masuk ke kayak apa ya, skor ya, ada skornya yang bisa membatasi produk teman-teman itu layak nggak sih dipromosikan oleh para kreator atau untuk program afiliasi itu layak atau enggak kayak gitu. Jadi untuk penilaian atau ulasan negatif ini sangat-sangat diperhatikan ya teman-teman ya, bisa diperhatikan karena akan masuk ke penilaian nanti. Nah, ini kalau atur sekaligus, ini pusat peluang. Nah, ini coba kita lihat apa pusat peluang. Oke, ini kayaknya kalau mau unggah ini deh produknya, aku belum terlalu mengerti nih Kak, yang ini nih. Oke, yang bawah itu kelola stok kalau mau kelola stoknya produknya teman-teman ya. Terus ini kalau pesanan, ada pesanan masuk di sini. Ini kalau pengiriman ada masuk di sini. Ini kalau nanti promosi, teman-teman bikin kampanye, fitur promosi ya. Bikin kayak diskon dan lain sebagainya. Nanti akan aku jelasin juga. Nah, ini dekorasi toko. Nah, sekarang udah muncul. Coba kita klik. Apakah sudah bisa? Oh, belum bisa dipakai ya. Belum bisa dipakai untuk dekorasi. Nah, ini untuk keuangan tadi masuk di sini ya. Untuk penarikan uang, riwayat penyelesaian nanti akan masuk di keuangan. Terus ini iklan kalau misalnya mau iklan ads, ini datanya kita tuh masuk di sini. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah kesehatan toko. Nah, punya saya tuh ya. Lihatlah bentar. Kenapa diklik nggak mau?
Nah, masuk di sini dulu coba. Oh, kenapa? Nah, ini ya kesehatan toko. Ini di sini ada pusat pelanggaran sama score experience score. Nah, ini nanti yang sekarang tuh ada dua. Jadi kalau shop experience score itu nanti untuk ngeliatin apakah produk teman-teman itu nanti bisa eh, apa ya layak enggak sih nanti akan dipromosikan sama affiliate lagi kayak gitu. Nah, nanti akan cek di sini ya. Sampai tingkatannya tuh kalau ini tuh 10 ya, 10 tingkatannya. Nah, ini teman-teman bisa baca ya di sini ya. Yang dilihat itu ada ulasan negatif, tingkat pengembalian, keterlambatan itu juga dicek ya di sini. Nanti kalau misalnya teman-teman itu melakukan pengirimannya terlambat, terus juga pembatalan, terus ulasan negatif, maka afiliatnya itu bisa dinonaktifkan sama TikTok. Jadi produknya nggak bisa dipromosikan oleh afiliat. Nah, kalau pusat pelanggaran ini menyangkut sama nanti apa namanya akunnya teman-teman itu apakah bisa di apa ya bisa di eh, eh, nanti tuh ketika ada pelanggaran teman-teman akan mendapatkan kayak misalnya pelanggarannya berapa gitu. Teman-teman nggak bisa ikutin campaign, teman-teman nggak bisa ada gratis ongkir seperti itu loh. Akan ada apa teguran dari TikTok. Nah ini ternyata ini bisa hilang loh. Nih punya saya udah hilang nih ya. Ini sudah hilang. Walaupun ini lama banget ya hilangnya nih sekarang udah hilang. Kemarin pas awal-awal itu aku dapat ilmunya itu kayaknya nggak bisa hilang gitu ya. Dan ternyata ini punya aku ini ya apa hilang untuk skornya pusat pelanggarannya padahal kemarin itu sampai 24 ya 24 udah sampai tengah-tengah nih dan sekarang udah hilang nih untuk pusat pelanggarannya nanti ini akan ada skornya masing-masing sampai sekian nah ini ya tuh ya sampai sekian tuh dapat nih sebentar ya 12 tadi itu apa. Nah, dilarang mengikuti kegiatan kampanye 7 hari. Ditangguhkan dari afiliasi selama 7 hari. Tuh ya nggak bisa afiliasi. Itu 24. Tuh ya sudah 14 hari. Nggak bisa free ongkir gitu ya. Biasanya tuh nggak bisa free ongkir. Nah, ini tokonya ditutup selama 28 hari. Nah, yang terakhir nih udah nggak bisa ngapain. Toko ditutup selamanya kalau sampai 48 hari. Oke, seperti itu. Terus ini kalau pusat bantuan, teman-teman mau cek apapun nanti bisa cek di sini untuk belajar juga ada di sini ya. Nah, kayak gini kayak misalnya nih, fungsi apa, nah, manajemen produk. Nah, di sini tuh kesehatan toko. Semua sudah ada di sini. Tinggal teman-teman belajar aja di sini. Terus di sini juga ada dukungan online kalau misalnya mau tanya, terus ada tiket saya. Tinggal di chat aja. Terus yang harus teman-teman perhatikan nih di sini ya, ada di akun saya. Ini yang penting ya. Di akun saya, ini yang penting ya, teman-teman. Yang pertama nih ya, di profil penjual. Nah, ini ya, profil penjual diklik dulu dari mulai atas ya. Nah, ini teman-teman semuanya dimasukkan di sini. Wajib sekali untuk diisi dari alamat email, nomor telepon, terus akun login. Akun login juga dimasukkan ya. Kenapa? Biar lebih mudah aja teman-teman login. Kalau misalnya lupa alamat email, nomor telepon, tinggal login aja. Nah, terus verifikasi 2 langkahnya diaktifin. Ponsel atau ponsel, email itu diaktifin. Ya, biar apa? Biar nggak bisa disadap atau nggak bisa gampang masuk ke TikTok Shop-nya ini. Nah, selanjutnya di sini ada informasi penjual. Nah, informasi penjualnya, nah ini informasi penjual. Terus kalau mau unggah di sini ya, ini kalau mau unggah logonya tinggal unggah aja di situ. Terus ini informasi bisnisnya dan nomor KTP, tanggal lahir dan lain sebagainya itu ada di situ. Nah, yang penting itu di sini alamat gudang. Tadi kalau misalnya alamat gudangnya nggak muncul, maka dia teman-teman masuknya di sini nanti. Ya, tinggal kalau misalnya mau edit, tinggal diedit aja di sini. Nah, ini mode libur kalau misalnya mau libur. Nah, di sini ya aktif ya. Ini pembayaran, banknya apa, terus ini pengaturan pesan. Nah, kalau misalnya diaktifkan. Terus yang terpenting adalah di sini, akun TikTok yang ditautkan. Nah, kalau misalnya teman-teman itu adalah akun seller, itu nanti bisa masukkan ke akun resmi sini. Tapi kalau teman-teman mau jadi affiliate, masukkan ke sini. Karena aku juga masukkan dua ya.
Ini dapur minimalis, tapi ini belum aku pakai. Yang ini juga baru ya. Yang mau aku pakai yang ini racun TikTok Novi. Nah, yang ini aku tautkan. Nanti tinggal teman-teman tautkan akun TikTok baru, terus masuk di sini nih akunnya. Username-nya masukkan ke sini terus berikutnya. Nanti teman-teman masuk ke notifikasi yang ada di TikTok. Nanti diterima dulu. Karena kalau misalnya teman-teman nggak terima, nanti nggak bisa tertaut di sini. Karena nggak dikonfirmasi sama teman-teman. Nah, itu kalau masuk kalau teman-teman jadi afiliat, masuknya ke akun pemasaran ini ya. Kalau akun resmi untuk akun seller. Tapi kalau misalnya teman-teman punya akunnya lebih dari satu, bisa masukkan ke akun pemasaran. Ya, jadi dia, ya Allah, aku bingung. Iya, nanti dibaca-baca lagi ya, karena memang ini teknis banget ya. Nanti habis ini aku akan ke diskon, setelah itu kita stop dulu ya, biar teman-teman bisa mengulang dulu materinya. Takutnya kalau nanti saya lanjut, teman-teman akan ini ya, akan bingung. Ya, kita pelan-pelan nggak masalah ya. Pokoknya kalau akun resmi ini ya untuk teman-teman yang jadi seller atau teman-teman punya produk sendiri, jualan produk sendiri. Terus kalau akun pemasaran itu untuk affiliate. Tetapi kalau misalnya teman-teman seller dan punya punya lebih dari satu akun TikTok bisa dimasukkan di sini biar bisa jualan gitu ya. Kalau misalnya punya lebih dari satu akun TikTok. Oke. Nah, kita akan masuk ke apa namanya diskon ya, teman-teman ya. Kita masuknya ke promosi, terus masuknya ke fitur promosi. Oke, kita cuma sampai ini, teman-teman ya. Aku cuma sampai di sini aja. Setelah itu aku stop dulu ya, biar teman-teman nanti kita masuknya ke kampanye ya, ke kampanye, teman-teman ya, ke kampanye. Nah, di sini untuk kampanyenya ada dua ya. Bentar, aku kecilkan dulu nih. Aku kecilkan. Bapak, ini ngecilkannya gimana, Pak? Oke, ini punya aku kampanyenya cuma ada dua. Harusnya itu ada beberapa ya. Mungkin karena aku masuknya ke pemasaran kali ya. Jadi kampanyenya atau promosinya cuma ada ini aja. Kampanye produk sama kampanye live stream ya. Aku liatin untuk yang ini. Aku stop dulu ya. Aku liatin pakai ini ya, pakai PowerPoint ya. Oke, aku cuma sampai promosi aja. Habis itu stop ya, teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa lihat diulang lagi materinya ya, diulang-ulang lagi karena ini teknis memang wajar kalau misalnya teman-teman masih bingung. Aku masuk ke nih, program toko ya. Program tokonya besok ya. Untuk afiliasi, program terbuka, pengaturan program bertarget. Ada nggak ya di sini ya? Oh, ini ada ya, diskon pengaturan COD, diskon. Oke, di sini ya. Ini sebenarnya masih ada satu ya, diskon obral kilat sama yang satunya ada kayak bundling gitu. Apa nama, bukan bundling, tapi kayak ini loh. Kalau beli lebih banyak itu harganya lebih murah. Nah, kayak gitu. Ada tiga, masih ada satu lagi, karena ada fitur lagi. Besok coba kita ulang nanti untuk yang aku pakai seller centernya yang satunya yang dipakai gitu. Kalau yang tadi itu kan yang nggak aku pakai. Mungkin ada perbedaan ya, kayak gitu. Oke, nanti teman-teman untuk mengatur diskon, teman-teman nanti klik yang promosi seperti tadi ya. Ya, masuknya ke seller center. Terus nanti kan ini kan ada seller center, terus ada promosi kan, ada promosi penjualan. Nah, di promosi penjualan di sini tuh ada beberapa nih, ada diskon, obral kilat, bebas ongkir. Ini sekarang udah nggak ada. Terus nanti akan ada kayak bundling kayak gitu, atau beli banyak gitu ya, lebih beli banyak tuh bisa lebih murah. Nah, kayak gitu. Untuk cara pengaturannya semuanya itu mirip banget. Ya, mirip banget. Dan ini mirip banget sama marketplace sebelah gitu ya. Si orange atau si ijo itu mirip banget, tapi ini lebih miripnya ke si orange ya untuk marketplace-nya.
Nanti ini aku contohkan untuk yang diskon, diskon terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Nah, ini kalau diskon tinggal klik aja yang diskon, maka nanti akan masuknya seperti ini. Buat diskon promosi baru. Nanti ini untuk teman-teman yang pakai harga coret, pengen pakai harga coret, biar kelihatan lebih murah dari harga 100.000 cuma jadi 8.000 aja, kayak gitu. Nah, misalnya, nah nanti tinggal nama promosinya apa, periodenya dari tanggal berapa, jam berapa, sampai selesainya kapan. Terus tipe diskonnya mau pakai presentasi atau harga tetap. Ya, harga tetap. Ini mirip banget, hampir sama aja, cuma si gambarnya aja yang berbeda nanti. Ya, kalau aku biasanya pakainya yang ini aja, harga tetap. Terus tinggal pilih produknya, produk yang mau teman-teman promosikan itu yang mana, kayak gitu. Nah, itu bebas ongkir enggak ya, enggak masuk. Terus yang selanjutnya adalah obral kilat. Nah, ini aku nanti juga akan bikin tutorial yang obral kilat ya. Aku ya flash sale. Ini teknik untuk teman-teman kalau jualan di live streaming bisa atau pas momen 11.11, 12.12 kayak gitu bikin obral kilat. Ya, hanya pas waktu eh, apa momen 11.11 atau 12.12 kayak gitu. Nah, caranya tinggal klik aja obral kilat, tinggal buat obral kilat baru. Nah, setelah itu teman-teman nanti akan masuk tuh di sini. Tinggal isi lagi sama ya. Nama promosinya apa, periodenya tanggal berapa sampai tanggal berapa. Flash sale-nya mau berapa hari, 1 hari, 2 hari, atau 3 hari. Tinggal pilih produknya aja. Setelah pilih produk, tinggal diisi untuk promonya berapa persen. Nah, ini contohnya seperti ini nanti flash sale-nya akan ada tulisan flash sale ya. Jadi orang akan tahu kalau itu lagi di flash sale. Oke, seperti ini dulu nanti untuk program afiliasinya akan aku jelasin besok. Kita nambah nambah waktu nggak apa-apa ya teman-teman ya, nggak apa-apa ya. Andai aku ini Sultan udah tak datengin, boleh ayo sini. Besok aku nih untuk apa namanya bulan Desember akan ada kelas offline-nya di Jogja ya teman-teman ya. Selama 3 jam untuk kelas offline-nya di Jogja ada. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau ikutan atau misalnya saudaranya yang pengen jualan di TikTok tapi masih bingung-bingung, tapi untuk dasar ya, untuk dasar dulu yang aku kasih tahu nanti pas waktu di kelas offline. Takutnya nanti banyak yang pada belum tahu ya, nanti pada jadi mulai dari dasar dulu baru nanti akan ada kelas lanjutannya biar lebih teman-teman pada paham. Oke. Ini oke ini apa? Mbak udah pernah pakai TikTok promosi apa belum? Itu gimana ya efeknya? Udah Kakak Lia. Efeknya efeknya ada yang bagus, ada juga yang enggak sih ya, kayak gitu. Kalau aku tuh biasanya kan dapat dari TikTok ya, kayak misalnya ikutan event-event, terus dapat promosi, misalnya 150, dapat 25.000 kali kali berapa, pernah dapat sampai 20 ya, pernah sampai 20 ya, itu aku pakai semua. Sayang aja kalau misalnya nggak dipakai gitu ya. Eman udah dikasih untuk promosi ya udah aku buat promosi aja gitu. Untuk TikTok Ads-nya besok akan kita pelajari, cuma kita selesaikan untuk yang TikTok Shop dulu ya teman-teman ya. Oke, yang mau tanya boleh. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian dulu gitu ya teman-teman. Nanti bisa dilihat-lihat lagi materinya diulang-ulang terus karena memang materinya sedikit teknis, jadi memang wajar kalau misalnya teman-teman sedikit bingung ya, karena memang harus klik ini, klik itu, klik ini, klik itu gitu. Mbak, gimana nasibku yang katanya udah punya TikTok Shop padahal aku nggak merasa bikin. Apa harus ganti akun? Ya, ganti akun aja. Kak Heni udah ada keranjangnya belum sih? Punya Kak Heni udah ada keranjangnya belum? Entah. Belum tahu ada keranjangnya atau enggak. Coba linknya ditaruh di sini. Enggak pahamku. Coba linknya di sini taruh. Link TikToknya Kak Heni. Coba aku lihat. Apakah sudah ada keranjangnya atau enggak? Bentar, ya. Kalau misalnya nomor handphonenya udah kepake, tinggal daftar pakai nomor handphone lain, ya. Daftar lagi aja nggak apa-apa. Kalau misalnya ngerasa kayaknya aku belum daftar ya, tapi kok kok udah nomor handphoneku udah nggak bisa gitu,
Tinggal daftar lagi pakai nomor handphone lain. Kalau nggak punya nomor handphone lain, pinjem punyanya Pak suami ya. Tapi pastikan nomornya nggak hangus-hangus, jadi harus dirawat ya, dikasih dikasih pulsa biar nggak hangus. Oke, coba aku cari ya. Soalnya nih nggak pakai link, nggak pakai link. Bentar. TikTok ini kah? Eh, followernya berapa Kak Heni? Oh, Ibu Heni ini ya. Belum ada Kakak, belum ada ini. Belum ada, belum ada ya. Untuk TikTok Shop-nya belum ada. 236, iya. Belum ada untuk TikTok Shop-nya. Kalau mau dicoba nomornya, tadi punya Kak Heni ya tadi ya. Yang aku coba tadi punya Kak siapa sih? Aku chat dari atas tuh aku lupa. Kak Lanali kan? Coba deh punya Kak Heni coba sini. Nomor handphonenya. Masuk enggak tadi? Oke, aku masuk ke sini. Coba sini. Nomor teleponnya di kolom chat coba. Masukin kolom chat nomor teleponnya. Tinggal cobain aja di sini. Kalau misalnya nomor teleponnya udah kepake, pakai nomor telepon lainnya ya. Dicoba dulu. Karena kadang mungkin udah daftar eh, pakai aplikasi daftar nggak kemarin? Anak aku udah ngorok-ngorok nih. Pada kedenger nggak suara anak aku? 081277777036. Nah, ini belum kepake tuh. Belum kepake sayang tuh, masih belum ada tuh ya, tinggal kirim kode verifikasi aja. Ya, tinggal daftar lagi ya. Kak Heni tinggal daftar lagi aja. Ya, tinggal daftar lagi. Belum itu, belum belum ke terdaftar nomornya ya. Tadi yang kedaftar tuh punya Kak Lanali ya. Oke, ada pertanyaan. Stop share ya. Oke, belum kedaftar ya Kak Heni, nanti bisa langsung daftar aja. Lihat tutorialnya ya, pakai pakai web ya. Kalau misalnya nggak ada komputer, pakai Chrome ya. Di handphone pakai Chrome. Tadi tak kirim ke grup diskusi yang apa? Ini udah kok, udah tadi aku masukkan. Ini belum kedaftar ya, belum kedaftar untuk nomornya. Nomornya Kak Heni belum kedaftar. Jadi itu bisa langsung didaftarin aja untuk TikTok Shop-nya gitu ya. Nanti kalau misalnya mau jadi affiliate juga nggak apa-apa ya. Cuma kalau enaknya jadi affiliate ya, kalau enaknya jadi affiliate itu nggak mikirin kayak SES-nya tadi, skor skor experience-nya tadi. Jadi nanti bisa apa ya, fokusnya hanya promosi aja gitu ya. Cuma memang kalau jadi seller ya bisa lebih besar lagi penghasilannya bisa, tapi bisa juga lebih kecil dari affiliate juga bisa karena nggak ada penjualan di sana. Tapi peluangnya ya sebenarnya kedua-duanya itu sama-sama bisa besar. Affiliate juga bisa bisa besar, seller juga bisa besar. Cuma kalau seller resikonya lebih lebih banyak ya, dari mulai tadi itu harus pengirimannya harus benar-benar tepat, harus benar-benar bagus, nggak boleh ada rating jelek seperti itu, karena nanti menyangkut sama skornya tadi yang bisa mengakibatkan afiliasinya dihapus. Tapi kalau misalnya affiliate itu nggak ada seperti itu ya, nggak ada seperti itu. Paling kalau kena teguran itu kayak kena NR atau not recommended untuk live streaming sama sama VT-nya. Kemarin aku kena yang NR juga untuk yang live streaming ya. Gara-gara Shopee masuk, jinglenya Shopee itu masuk ke live streaming aku ya. Terus yang kedua, nomor telepon itu juga pernah masuk pas waktu live streaming itu nggak sengaja langsung kayak masuk gitu loh. Nah, mungkin kerekam. Nah, setelah itu live streamingku yang nonton langsung drop ya. Tapi nanti bisa pulih nggak? Bisa. Sekitar 14 hari katanya tuh pulihnya.
Cuma karena aku masih nggak enak badan, jadi aku belum live streaming tuh dari hari Jumat ya. Dari hari Jumat udah hampir mau 1 minggu ini ya. Ini udah hari apa nih? Udah hari Selasa ya. Oke, teman-teman, ada yang mau didiskusikan? Kalau enggak, aku tutup dulu ya, teman-teman ya. Nanti bisa langsung dipraktekkan untuk materinya malam hari ini. Fokusnya teman-teman bisa langsung prakteknya ke daftar terlebih dahulu, ya, daftar terlebih dahulu. Terus tautin akun TikToknya. Kalau mau seller ke akun resmi, kalau affiliate ke akun pemasaran. Oke, seperti itu. Kalau bingung nanti tanya di grup aja. Besok juga kita masih ketemu Zoom. Jadi Zoom-nya bisa hadir Kak Heni ya. Jadi nanti bisa tanya pas waktu Zoom. Jadi bisa aku jelasin pas waktu Zoom ya. Lebih enak lagi kalau misalnya ngobrolnya pas waktu Zoom. Oke, dari saya cukupkan sekian, teman-teman ya. Terima kasih yang sudah hadir. Semangat, walaupun mungkin sekarang masih bingung. Nanti dipelajarin lagi, diulang-ulang lagi, insya Allah akan lebih mudah. Kalau misalnya teman-teman ngerasa, kok ini materinya menantang sekali, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ketika belajar. Karena itu bisa apa ya, nampol banget kalau menurut saya ya. Karena saya pernah mengalami hal tersebut, teman-teman. Pas waktu saya mau belajar untuk belajar ilustrasi, satu video itu saya hampir melihat videonya itu bisa sekitar sampai 10 kali. Hanya satu video, teman-teman, biar saya bisa untuk membuat sketsanya itu seperti apa dan lain sebagainya. Itu kayak, ya Allah, kok ini kok ngerasa sedikit menantang, agak susah ya, kayak gitu. Terus saya berdoa, intinya berdoa minta pertolongan untuk lebih dimudahkan lagi dalam belajar dan alhamdulillah diberi pemahaman. Nanti kalau misalnya teman-teman ngerasa seperti itu, jangan lupa untuk berdoa juga. Oke, dari saya cukupkan sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tutup dulu ya.